Saudara, tahun 2022 segera berganti menuju tahun 2023. Sepanjang tahun 2022 banyak peristiwa penting di bidang ekonomi yang terjadi dan menarik perhatian publik. Di antaranya adalah kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 Presidensi Indonesia dan ketangguhan Indonesia mencetak pertumbuhan ekonomi positif di tengah ketidakpastian ekonomi global hingga hiruk-pikuk penanganan masalah energi dan pengendalian harga bahan pokok. Kami hadirkan dalam Kaleidoskop Ekonomi tahun 2022. Pemirsa, tahun 2022 merupakan tahun yang bersejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia mengemban presidensi G20. Kesuksesan Indonesia sebagai presidensi G20 dengan menggelar berbagai kegiatan hingga acara puncak KTT G20 tidak saja menghasilkan 6 poin deklarasi KTT G20, tapi sekaligus juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di tanah air. Sejarah baru kembali ditorehkan dalam perjalanan bangsa Indonesia karena di tahun 2022 ini untuk pertama kalinya Indonesia mengemban presidensi G20. G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari Uni Eropa dan 19 negara, di antaranya Amerika Serikat, Arab Saudi, Indonesia, Jepang, Tiongkok, dan Rusia. Merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Sehingga bila negara-negara anggota G20 bersepakat, maka kesepakatan itu akan mempengaruhi kondisi perekonomian global. G20 membawa misi untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 mengusung tema Recover Together, Recover Stronger yang membawa pesan untuk mengajak seluruh dunia pulih bersama serta lebih kuat pasca pandemi COVID-19. 3 isu utama yang diangkat dalam presidensi G20 Indonesia yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia sukses menghelat hajatan akbar tersebut dan diapresiasi banyak negara. Hadir 17 kepala negara dan 1 delegasi Uni Eropa. KTT G20 Indonesia berhasil melahirkan deklarasi pemimpin G20 Bali yang terdiri dari 52 paragraf dan memuat kesepakatan-kesepakatan di bidang energi, pangan, keuangan, kesehatan, serta transformasi digital. Selain mencetuskan deklarasi, presidensi G20 Indonesia juga menghasilkan daftar panjang proyek kerjasama konkret dengan total 361 proyek. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies CSIS Yose Rizal Damuri menilai hasil dari perhelatan KTT G20 memberikan hasil yang cukup konkret terutama untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Di tingkat dunia misalnya dibentuk adanya pandemic fund yang mungkin biasa disebut secara
singkatnya Pandemic Fund. Ya. Ini adalah dana yang bisa digunakan untuk menanggulangi dan juga mencegah terjadinya pandemi. Pada saat ini memang masih terkumpul sekitar 1,5 miliar US dollar, tetapi ini akan terus dikembangkan dan diperbesar lagi untuk menghadapi pandemi masa-masa mendatang. Nah, di dalam masalah-masalah yang lain juga masalah pangan, misalnya ketahanan pangan, kita bisa melihat bahwa negara-negara G20 ini juga setuju untuk menanggulangi penanganan masalah pangan dengan lebih serius dan juga mengumpulkan dana untuk menangani permasalahan ketahanan pangan tersebut. Untuk menggelar KTT G20, Indonesia menggelontorkan dana 674 miliar rupiah dialokasikan dari APBN yang digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan rangkaian pertemuan G20. Di antaranya pembangunan infrastruktur, penataan jalan, penyemaian kawasan hutan mangrove, dan pemenahan infrastruktur lainnya. Selama mengemban kepercayaan sebagai presidensi G20, Indonesia telah menghelat 438 pertemuan di 25 kota yang terdiri dari pertemuan tingkat menteri dari negara anggota G20, working groups, engagement groups, dan juga side events hingga acara puncak konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar pada 15 hingga 16 November lalu di Bali. Capaian gemilang Indonesia menghelat presidensi G20 bukan hanya sekedar prestasi, sekaligus juga membawa dampak positif bagi Indonesia sebagai tuan rumah dan mampu memberi manfaat ekonomi serta multiplier effect bagi masyarakat di tanah air, mulai dari sektor pariwisata, menggerakkan UMKM, hingga pembangunan infrastruktur. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengatakan seluruh rangkaian kegiatan G20 Indonesia berkontribusi terhadap PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah, meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah, mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara, menciptakan lapangan kerja baru, dan membantu menggerakkan UMKM. Kita bersyukur karena hajatan G20 sudah bisa diselesaikan dengan baik dan manfaatnya pun dapat kita rasakan langsung tidak langsung. Kita bisa mencatat setidak-tidaknya ada kontribusi sebesar kurang lebih 7,4 triliun rupiah terhadap PDB kita. Ini tentu angka yang cukup bagus, terutama dari sisi skala daerah di Bali dan beberapa kota lain sebagai penyelenggara. Lalu meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun. Ini secara real selama setahun hajatan ini digelar. Di sisi pariwisata juga terdapat kontribusi yang cukup signifikan. Proyeksinya adalah peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang akan bertambah antara 1,8 juta sampai 3,6 juta pengunjung. Lalu juga ada tambahan kurang lebih 700.000 lapangan kerja baru sebagai akibat dilihat dari sektor pariwisata. Ini ikutannya kuliner, fashion, dan sebagainya. Di samping itu juga UKM yang terlibat cukup banyak, 33.000 setidaknya orang yang terlibat dalam pasar tenaga kerja UMKM. Manfaatnya tentunya banyak. Pertama yang paling penting adalah
bahwa kondisi perekonomian dunia yang lebih baik itu akan bermanfaat buat Indonesia. Kalau perekonomian dunia akan mengalami resesi, kita juga akan terkena imbasnya. Jadi kalau kemarin ini kesepakatannya itu bisa dijalankan dengan baik dan perekonomian dunia juga menjadi lebih baik, ini tentunya akan berdampak sangat baik pula terhadap perekonomian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita juga melihat bahwa ada beberapa komitmen-komitmen yang memang khusus diberikan untuk Indonesia. Di sisi lain, presidensi G20 Indonesia juga mendorong masuknya investasi baru di tanah air karena 80% investor global berasal dari negara anggota G20. Hal itu juga ditandai dengan sejumlah kerjasama ekonomi bilateral yang telah disepakati oleh Indonesia melalui forum G20. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 terbukti cukup tangguh, bahkan mampu mencetak pertumbuhan ekonomi positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketika negara lain tengah bergolak dengan resesi, Indonesia justru bagai kebal resesi. Kinerja ekonomi yang kokoh itu diantaranya disumbangkan oleh pulihnya permintaan domestik atau konsumsi rumah tangga, serta kinerja ekspor yang baik dan inflasi yang tetap terjaga. Kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 diapresiasi banyak pihak karena terbukti cukup tangguh di tengah pasang surut situasi global. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, ditambah konflik Rusia-Ukraina yang berujung krisis pangan dan energi, Indonesia masih mampu mencetak pertumbuhan ekonomi yang positif. Kendati anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun sedikit turun dibanding tahun 2021, tidak lantas membuat ekonomi Indonesia melempem. Bahkan terbukti berhasil tumbuh secara positif sepanjang tahun. Pada kuartal 1, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,01%, lalu meningkat menjadi 5,44% pada kuartal 2 dan melesat pada kuartal 3 menjadi 5,72%. Kinerja ekonomi yang kokoh tersebut dipicu oleh permintaan domestik yang meningkat, terutama konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tetap tinggi. Kita bersyukur kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, cukup stabil sampai dengan triwulan 3 kemarin. Bahkan di triwulan 3 kita mencatatkan pertumbuhan 5,72%. Ini melebihi proyeksi beberapa lembaga. Sebagai
pilar penyangga penting memang kita punya modal sosial yang sangat kuat berupa konsumsi domestik yang kuat yang masih mendominasi PDB kita. Ini tentu hal yang baik. Dengan pertumbuhan tinggi itu juga mencerminkan bahwa kontribusi rumah tangga yang besar dan sebagai sinyal sudah relatif pulih kondisi perekonomian kita. Lalu kita juga bersyukur karena kinerja ekspor kita juga terus membaik. Bahkan neraca perdagangan kita juga mengalami surplus sekitar 30 bulan terakhir secara berturut-turut. Ini juga menjadi satu capaian yang bagus. Namun situasi ekonomi global yang sedang pasang surut menyebabkan lonjakan inflasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, tingkat inflasi di Indonesia bergerak dari 2,18% pada Januari 2022 menjadi 5,42% pada November 2022. Puncaknya pada September 2022, tingkat inflasi di Indonesia menembus angka 5,95%, rekor tertinggi sepanjang tahun ini. Pemerintah bekerja keras untuk menekan angka inflasi. Usaha tersebut membuahkan hasil. Pada Oktober 2022, tingkat inflasi di Indonesia berhasil turun ke angka 5,71%. Kendati Indonesia berhasil menekan angka inflasi, namun lonjakan inflasi dunia ternyata membuat nilai tukar rupiah tertekan. Pada bulan Oktober 2022, rupiah tembus 15.318 per dolar Amerika, terlemah sejak April 2020. Namun pelemahan ini tidak hanya menimpa rupiah. Mayoritas mata uang di kawasan Asia terpantau melemah terhadap dolar Amerika, tak terkecuali yen Jepang dan dolar Hong Kong. Mata uang negara maju mulai dari pound sterling hingga euro Eropa juga kompak melemah. Resiko inflasi yang naik akibat global supply chain atau pasokan global yang terhambat. Kenaikan harga-harga pangan, harga energi itu berdampak kepada inflasi, tapi kita pun bersyukur setidak-tidaknya inflasi kita cukup moderat. Nah, dampak lain adalah pada IHSG dan nilai tukar rupiah. Kenapa? Karena kebijakan moneter di negara maju, khususnya Amerika, yang sangat eksesif dengan menaikkan suku bunga cukup tinggi demi menjaga agar inflasi tidak terlalu tinggi. Dampaknya adalah secara langsung pada likuiditas, karena sebagian besar US dollar, uang dalam mata uang dolar itu kembali ke Amerika, sehingga investasi di sini pun juga menurun dalam waktu pendek ini. Itu yang sekarang terjadi. Nah, kita ingin mengatasi itu dengan berbagai kebijakan yang responsif. Pertama, Bank Indonesia juga merespon dengan menaikkan suku bunga agar tidak terlalu jauh gapnya, sekaligus juga memberikan sinyal kita pun melakukan kebijakan yang inline dengan kebijakan global. Lalu kita juga mengoptimalkan peran kinerja ekspor dan lain-lain agar devisa kita juga bisa semakin mantap, karena ini dibutuhkan untuk penyediaan barang-barang atau kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan lain-lain
selama beberapa bulan mendatang agar aman. Koordinasi Kemenkeu dengan Bank Indonesia, OJK juga sangat kuat, sangat solid untuk memastikan ekonomi kita dikelola dengan prudent, dengan aman, dengan tata kelola yang baik. Nah, harapannya kita dapat terus menjaga, terutama tadi inflasi, lalu nilai tukar rupiah, dan juga IHSG yang merupakan cerminan dari kinerja dan ekspektasi sektor real dan sektor keuangan. Maka pemerintah membentuk TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, yang bekerja dengan pusat memastikan kita antisipatif sejak awal agar tidak ada gejolak dan relatif bisa menjaga harga-harga. IHSG sekarang relatif stabil meskipun sempat turun, tapi kita meyakini ini karena respon terhadap dinamika ekonomi global yang memang belakangan ini cukup eksesif kebijakannya. Setelah beberapa bulan bergerak fluktuatif, pada Desember 2022 nilai tukar rupiah mulai stabil. Kinerja positif juga ditorehkan oleh pasar saham sepanjang 11 bulan di tahun 2022 yang tercermin dari indeks harga saham gabungan. Posisi IHSG di klasemen bursa global kerap berada di ranking 1 di kawasan Asia Pasifik. Informasi mengenai peristiwa ekonomi sepanjang tahun 2022 akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kendati ekonomi Indonesia tahun 2022 terbilang tahan resesi, namun bukan berarti tak ada batu sandungan. Kenaikan harga minyak dunia yang cukup menyulitkan banyak negara, membuat Indonesia juga terpaksa melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Tak hanya itu, harga minyak goreng yang sempat melambung tinggi dan terbatasnya stok di pasaran juga menyita perhatian publik. Peristiwa di bidang ekonomi yang cukup menjadi sorotan adalah permasalahan harga minyak goreng di awal tahun 2022 yang melambung hingga mencapai Rp20.000 per liter. Pemicunya adalah harga internasional yang naik cukup tajam. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter untuk semua jenis kemasan. Namun kebijakan itu justru membuat minyak goreng langka di pasaran. Hingga akhirnya pemerintah mengembalikan harga minyak goreng kemasan sesuai harga keekonomian atau harga pasar. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar Rp100.000 per bulan selama 3 kali. Tahun 2022 juga diwarnai dengan permasalahan kebijakan harga bahan bakar minyak dalam negeri. Naiknya harga minyak dunia menyebabkan anggaran subsidi berikut kompensasi BBM tahun 2022 meningkat 3 kali lipat dari Rp125,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan hal itu semakin membebani APBN. Terlebih 70% subsidi ternyata dinikmati kelompok masyarakat mampu. Awal September 2022, pemerintah akhirnya memutuskan mengurangi anggaran subsidi untuk BBM. Imbasnya, harga beberapa jenis BBM subsidi mengalami penyesuaian.
Harga Pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter dan solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Untuk meringankan beban masyarakat dari imbas pengurangan subsidi BBM, pemerintah menggelontorkan 3 program bantuan sosial. Pertama, bantuan langsung tunai sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga kurang mampu. Kemudian subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun yang ditujukan bagi 16 juta pekerja dengan upah maksimum Rp3,5 juta per bulan. Dan terakhir, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk digelontorkan dalam bentuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan bantuan nelayan. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi hampir semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Anjloknya aktivitas ekonomi di seluruh dunia telah berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan angka tenaga kerja di dunia maupun di Indonesia. Pemerintah berupaya mengatasi dengan berbagai program, termasuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur untuk penciptaan lapangan kerja baru. Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi hampir semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Anjloknya aktivitas ekonomi di seluruh dunia berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin baik di dunia maupun di Indonesia. Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik, angka penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2022 adalah sebanyak 26,16 juta jiwa. Angka itu turun sebanyak 0,34 juta jiwa dari data bulan September 2021 yang mencatat terdapat 26,5 juta penduduk miskin di Indonesia. Jika dibandingkan dengan data di awal pandemi pada bulan September 2020 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan cukup signifikan. Penetapan garis kemiskinan oleh BPS untuk data bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp505.469 per kapita per bulan. Artinya penduduk dengan pendapatan per kapita di bawah jumlah tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global juga berdampak bagi dunia usaha di tanah air dan imbasnya terhadap lapangan kerja dan angka pengangguran. Hal itu ditandai dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan, tak terkecuali perusahaan rintisan atau startup. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang pada Agustus 2022.
turun jika dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya, yaitu pada Agustus 2021 dengan jumlah pengangguran tercatat 9,1 juta orang. Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah menganggarkan Rp455,6 triliun pada tahun 2022 untuk program pemulihan ekonomi nasional, di antaranya untuk penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi, di antaranya dukungan bagi UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Memang dengan memberdayakan lebih lanjut lagi UMKM. Tetapi permasalahannya, UMKM ini adalah pihak yang terkena paling dalam pada saat pandemi. Kalau dulu ketika krisis-krisis sebelumnya ya, misalnya krisis moneter Asia, UMKM adalah penyelamat. Pada saat pandemi, sebenarnya mereka yang sangat terkena dampaknya. Ya. Oleh karena itu, mereka untuk bangkit kembali, mereka membutuhkan dukungan yang besar. Dan mungkin dukungan tersebut masih akan kita perlukan ke depan-depannya. Yang saat ini memang sudah ada, tetapi masih terus akan dibutuhkan agar supaya UMKM tersebut dapat kembali lagi hidup atau dapat kembali lagi melakukan aktivitasnya seperti sebelum pandemi. Hingga 9 Desember 2022, realisasi dana program pemulihan ekonomi nasional telah mencapai 72,5% dari pagu yang ditetapkan. Penyerapan terbesar dari klaster pelindungan masyarakat diantaranya berupa bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,6 triliun dan kartu prakerja sebanyak Rp18 triliun. Klaster dengan penyerapan terbesar selanjutnya adalah klaster pemulihan ekonomi yang diantaranya telah disalurkan Rp18,4 triliun untuk program padat karya dan Rp24 triliun untuk dukungan UMKM. Pemerintah juga memperkuat program PEN untuk stabilitas ekonomi sebagai penyangga guncangan. Kira-kira di tahun ini sampai dengan November 2022 sudah terserap 280T dengan rincian untuk kesehatan itu sekitar 48,6 triliun. Lalu untuk perlindungan masyarakat itu tercapai 123 triliun. Dan untuk penguatan pemulihan ekonomi itu sekitar 109 triliun rupiah. Ini antara lain untuk program padat karya, infrastruktur konektivitas, termasuk juga untuk ketahanan pangan dan juga dukungan UMKM. Waktu kita merancang program PCPEN di awal pandemi, kita menyadari betul dampak simultan baik di aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi. Itulah kenapa kita memberikan dukungan untuk menangani COVID dari sisi kesehatan, perlindungan sosial dan juga stimulus ekonomi. Ketiga hal ini ternyata berdampak langsung dan cukup kuat menjaga agar tidak jatuh terlalu dalam dan menyangga agar juga cukup kuat untuk menghadapi tekanan dan juga membantu pemulihan ekonomi. Ini yang kita rasakan menjadi momen yang baik. Kalau saya mengatakan ini momen kembalinya negara
yang memikirkan sungguh-sungguh kepentingan rakyat, welfare state, sehingga kita harus menggunakan momen ini sebagai momen transformasi, penguatan peran negara menjalankan fungsinya dengan terus memberdayakan masyarakat dan sektor usaha sebagai pilar-pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur untuk penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya pembangunan bendungan, bidang jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menjadi stimulus untuk sektor real agar tetap bisa bertahan melewati masa pandemi COVID-19. Di tahun 2022 juga dilaksanakan program pembangunan infrastruktur khusus meliputi persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, renovasi Taman Mini Indonesia Indah, persiapan ASEAN Summit di Taman Mori Labuan Bajo, dan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara Nusantara. Sedangkan terkait investasi, berdasarkan data dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2022 mencapai 892,4 triliun rupiah, naik 35,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan mencapai 74,4% dari target investasi 2022 sebesar 1.200 triliun rupiah. Realisasi investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja mencapai lebih dari 956.000 orang. Investasi menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Indonesia. Adapun kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2022 adalah sebesar 28,55%. Berbagai program bantuan dalam program pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur itu juga diapresiasi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Lembaga Poltreking Indonesia pada tanggal 21 hingga 27 November 2022 melakukan survei dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden menjangkau 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk mengukur kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah 73,2% secara kuantitatif. Tingkat kepuasan di bidang pendidikan 78,5%, kesehatan 77,9%, sosial budaya 73,7%, pertahanan keamanan 73,1%, politik dan stabilitas nasional 70,3%, ekonomi 64,5%, dan penegakan hukum sebesar 62,9%. Penilaian positif terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu paling banyak karena program bantuan pemerintah 23,4% dan pembangunan proyek nasional 9,7%. Untuk menjaga performa tersebut, pemerintah telah menyiapkan strategi terutama dalam pengelolaan fiskal APBN untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di tahun 2023. Beberapa langkah penting yang akan diambil pemerintah antara lain, yang pertama tetap memperkuat perlindungan daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga dan penebalan perlindungan sosial. Harga-harga barang, administered price, misalnya BBM, LPG, listrik tetap dikendalikan dan diatur supaya terjangkau dengan pemberian subsidi kepada kelompok tidak mampu. Insentif terhadap harga minyak goreng agar terjangkau oleh masyarakat, termasuk pemberian BLT minyak goreng untuk 20 juta keluarga dan juga untuk para pelaku PKL makanan. Di samping itu kita jaga stabilitas harga kebutuhan pokok kita dengan memperkuat cadangan dan juga menerapkan penurunan pungutan ekspor agar kinerja ekspor kita membaik, khususnya untuk komoditas kelapa sawit yang punya market yang cukup luas. Yang kedua, kita menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan melaksanakan APBN yang waspada, antisipatif, responsif. Lalu program PEN tadi kita juga terus coba optimalkan, penguatan UMKM, menjaga pasokan energi, khususnya batu bara untuk pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri. Program padat karya juga ditingkatkan dengan alokasi 2% dari dana transfer umum di tiap-tiap Pemda. Harapannya bisa memberikan tambahan daya beli bagi masyarakat dan juga insentif perpajakan untuk berbagai sektor agar dapat mengungkit perekonomian secara nasional. Dan yang ketiga, kita terus jaga peran APBN agar berlanjut melalui konsolidasi fiskal di tahun depan. Kita kembali disiplin defisit di bawah 3%, maka konsep spending better itu diperkuat. Belanja tumbuhnya semakin rendah, tapi outcome-nya harus semakin tinggi. Ini termasuk momentum yang baik untuk mengendalikan defisit sekaligus memanage rasio utang kita agar terjaga di level aman. Ancaman resesi global pada tahun depan menjadi tantangan bagi banyak negara. Meskipun demikian, Indonesia masih optimis bisa selamat dari resesi. Seluruh capaian pada tahun 2022 ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang tergolong tinggi. Ketidakpastian situasi perekonomian global yang masih bergejolak hingga akhir 2022 ini masih perlu diwaspadai oleh pemerintah.
kinerja perekonomian Indonesia mampu meraih capaian positif sepanjang tahun 2022 di tengah situasi sulit menjadi bekal dan meningkatkan optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tangguh pada tahun 2023 mendatang. Kita berhasil melalui berbagai tantangan di bidang ekonomi pada tahun 2022 ini meski bukan tanpa celah. Tinggal menghitung hari, kita akan memasuki tahun 2023. Banyak pihak memprediksi ekonomi global tahun depan akan lebih menantang. Perencanaan yang baik didukung implementasi yang efektif dan efisien bisa menjadi bekal kita bersama agar siap menghadapi kondisi seburuk apapun. Sambut tahun 2023 dengan optimisme dan berjuta harapan untuk diwujudkan. Harapan dari seluruh anak bangsa Indonesia yang senantiasa bersemangat dalam transformasi untuk terus bertumbuh, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Demikian Kaleidoskop Ekonomi tahun 2022. Saya Andi Dwi Jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.